Halo guys, jadi kita lagi ada di mana? Di Galeri 100% Toko Pisang. Aja menjual apa sih kira-kira? Ayo kita lihat. Itu menjadi salah satu tempat yang menampung UMKM yang ada di Kota Bogor. Nah, jadi tas-tas yang dijual itu hasil dari UMKM. Nah, Hasil dari perkumpulan UMKM. Iya betul. Nah, salah satunya ini tas yang aku beli. Ini salah satu tas sling bag yang dia tuh dibuat dari UMKM Kota Bogor. Nah, kalau Jadi salah satu oleh-oleh ya teman-temannya, yang dimana oleh-oleh ini kita bisa bawa balik buat orang tua kita di rumah. Tapi harus bayar kan? Iya. tapi kualitasnya benar-benar nggak bisa diraguin lagi guys. Nah, selain dari makanan dan tas, ini juga ada oleh-oleh ciri khas Kota Bogor. Jadi buat para turis atau mungkin turis dari domestik atau dari luar negeri bisa datang ke Galeri 100% Bogor karena dia menampung UMKM kita. Pemilik kami dari mahasiswa manajemen kita mewawancara tentang deklarasi di UMKM yang ada di sekitar kita kan bisa kenal diri kita dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anissa, atau bisa dipanggil Aica. Kamu mungkin bisa ceritain kan tentang produk usahanya kayak kita sejarah dulu kayak gimana dan usaha itu udah berapa lama, terus produk yang dijual itu ada apa aja sih kan? Kalau untuk berdirinya sih di Kranasda ini udah ada sejak sekitar 23 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2021-an. Nah, kalau di sini tuh kita sebenarnya terbagi jadi dua, ada yang di Kranasda Kota Bogor sama Bakul Bogor, untuk menjual kayak kerajinan kayak tas, kayak sepatu minggu. Kalau yang Bakul Bogor itu khusus makanan. Kalau menurut kakak target pasar utamanya itu apa? Kalau untuk target pasar sih biasanya kita di sini Warga warga Bogor, banyak juga sih dari apa kayak turis atau kunjungan dinas gitu, banyak sih ya. buat kelasnya nih kan dia masuk ke kelas yang mana? Satu dalam sedikit. Kebanyakan rata-rata karena instansi kali ya, jadi agak atas biasanya. Kalau ada tahu kira-kira kak rentang usia konsumennya itu dominan di usia berapa? Dianya udah ini udah dewasa kerja gitu ya. kisaran 30 ke atas. Banyak apa kebutuhan dan masalah biasanya itu ini sesuai konsumen dari adanya produk ini. Orang-orang tuh taunya di sini tuh pusat kerajinan. Nah, di sini tuh sebenarnya kita lebih ke kita ngejual barang-barang produk UMKM Kota Bogor, dan ngejual produk UMKM buat kedua UMKM. Jadi dan itu wadahnya ya. Iya, wadahnya itu di sini. Nah, menurut kakak kapan biasanya konsumen itu paling ramai buat datang beli produk ini? Baik ada tamu maupun Kalau itu nggak tentu sih kak. Iya, soalnya kan kadang-kadang juga kan kayak kunjungan dinas, apa kita kan di sini sering ada kunjungan dari beberapa sekolah, dari kedinasan atau dari kayak turis gitu. kakak ada nggak alasan utama kenapa konsumen itu harus beli produk ini yang ada dijual di sini dibandingkan harus Kalau alasan itu sih aku kurang tahu sih ya. Cuman kalau misalnya itu kan di sini kan kita buat memajuin mereka. Jadi kadang-kadang juga banyak dari yang lain tuh ngarahinnya ke sini, malah dari luar taunya diarahinnya ke sini. misalnya ini kan UMKM yang masuk gitu. Misal UMKM jual dengan harga 50.000, berarti si galeri ini ambil keuntungan sekian persen. Ya, Edukasinya itu masuk ke ya kalau dia juga bukan di sini kan cek barangnya sistemnya, jadi kan potongnya setiap. Kalau untuk potongannya kan sekitar 25%. Nah, itu masuknya ke pasti kita. Kan dari kita nanti kayak dibuat kapal penjualan juga kan kasih ke IKM yang langsung kayak gitu. Dan sisanya itu biasanya buat tabungan kita lah. Kalau ada apa-apa juga kan kita pakai ini bukan IKM ya kan. IKM UMKM sama. menurut kakak si konsumen itu datang ke sini lebih tertarik sama harganya kah, kualitasnya atau cuma Lebih ke lokasi dari soalnya di Kota Bogor ini dulu kan banyak jadi sekitar kebun raya Kota Bogor, kan sekarang udah nggak ada, dan pasti orang-orang jadinya ke sini karena kan udah nggak ada lagi di sini kan. Kalau di sini tuh kalau cari oleh pasti biar ini kalau nggak kebotani kan di sini. menurut kakak konsumen itu tuh dia belinya spontan karena lewat kah atau mungkin dia berencanain kalau misalnya ada kunjungan ini? Adik gue sih ada yang spontan sama yang direncanain.
Apa menurut kamu faktor yang membuat konsumen itu tuh bakal membeli produk? Karena harganya kan? Pasti kalau harganya pasti. Kalau harganya, kalau saya kan sini UMKM juga kan baik lagi, dan harganya agak lumayan asli lah gitu. Kalau menurut kakak tanggapan konsumen tentang kualitas produk yang dijual itu kayak oh bagus lah atau Ada dua juga sama, ada yang bilang bagus dan diikuti tetap, ada yang tidak. Karena harganya juga mungkin kadang suka dibandingkan sama online. kalau keluhan dari konsumen ini apa? Harga. Banyaknya sih harga, sama kadang barang yang dia cari juga ada di sini gitu. Oh iya. Kalau cara kakak buat nanganin komplain itu bisa. Kalau misalnya sih, ya pasti kita kasih pengertian aja kan kalau di situ produknya kan UMKM nggak sepenuhnya kayak di luar sana gitu. Berarti konsumen itu rata-rata dapat rekomendasi ya dari Instagram juga ada, sama Shopee juga ada. Sama galeri besar. konten yang paling ramai itu di mana tadi TikTok atau di mana? Isi Instagram. Nah dari Instagram itu kira-kira kakak menarik konsumen banyak sih. Ada, karena kan kita collab juga sama beberapa kali. Ya. Iya, jadi kadang kita nge-post, kita kayak dinas lain gitu buat nge-upload lagi berita gitu. Kalau bisa ada ulasan negatif kak di cari itu di Shopee atau di Instagram. Kalau itu sih, kadang kita langsung chat langsung BDM, kayak ada pernah juga kayak gitu. Karena ada ini nggak kak kayak batal download sendirian. Banyak Kayak misalkan aduh udah gini dia datang lagi nih buat balikin. ada juga. Kakak strategi yang paling efektif buat menarik konsumen baru? sosial media sih pasti ya. Terus sama kualitas produk juga itu bagus banget ya. Nanti aku menurut aku kurang berhasil yang sudah bisa. Aku belum ada. Kalau udah berjalan Iya, belum ada sih kalau ini. ada hal yang menurut kakak dulu dan sudah kayak ini harus diperbaiki jadi bener ini. Kalau itu sih pasti ada ya. Cuman nggak bisa di iya, share lah iya, ya. itu masih pribadi. Jadi konsumen utamanya itu bisa jadi warga lokalnya sendiri atau mungkin warga dari luar. Karena dia kayak oleh-oleh ya kak. Alasan konsumen membeli barang ini karena kan kita memajukan UMKM ya. Makanya dengan data konsumen ke sini bisa bertumbuh UMKM-nya dan lebih luas lagi. Cara menarik konsumen baru juga mungkin marketingnya lebih dikapi lagi. Terus cara mempertahankan pelanggan lama kak. Mungkin saran dari kami ada program loyalitas untuk kak. Kendala terbesar kak untuk memahami kebutuhan konsumen dan apa yang diinginkan. Kadang konsumen tuh banyak request sih ya kalau kayak gitu ya, kayak misalnya tuh kayak tas kayak gitu ya, dia tuh pengen pengen custom kayak gitu kan, sedangkan kalau misalnya kayak tas kayak gitu kan dia udah agak branding kayak kata tadi beli kayak gitu tuh nggak bisa. Kadang minta dijahit. Iya, kebetulan juga kan kayak di online shopnya mereka tuh udah lumayan terkenal lah ya kayak gitu, itu nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi kadang itu banyak request kayak gitu, sedangkan pengrajin nggak bisa. Makasih banyak ya kak. Izinnya kan nanti kami bakal nge-videoin sebuah Boleh sampai 3, 2, 1. Salah!